Pemirsa, saat ini marak di media sosial kasus pelanggan yang menolak barang yang dipesan secara cash on delivery dan justru menyalahkan kurir yang mengirimkan barang. Aksi seperti ini marak seiring peningkatan transaksi jual beli secara online di masa pandemi. Di HP Mas, prosedur COD itu gimana? Sebelum dibuka, kembali, nggak usah lagi salah. bisa gitu lah. Perdebatan ini terjadi antara kurir pengantar barang online dengan pembeli. Merasa barang yang dikirim tidak sesuai pesanan, konsumen menolak menerima dan membayar barang. Alih-alih protes pada penjual, konsumen justru menyalahkan kurir dan meminta kurir mengembalikan barang. Tak hanya sekali, kejadian seperti ini marak terjadi dan viral di media sosial. Seperti yang terjadi di Jawa Barat saat keluarga konsumen menolak menerima barang karena tidak sesuai dengan pesanan. Mirisnya, barang terlanjur dibuka dan konsumen malah mempersekusi kurir. Yang tak kalah memprihatinkan, menimpa seorang pria di Bogor, Jawa Barat yang harus berurusan dengan polisi hanya karena sepasang sendal. Ia menodongkan benda mirip senjata api kepada seorang kurir saat mengetahui sendal yang dipesannya tak sesuai keinginan. Pria ini akhirnya harus berurusan dengan polisi. Maraknya fenomena ini disebabkan karena minimnya pemahaman warga dan konsumen atas mekanisme pembayaran saat pengantaran atau COD. Namun tak hanya konsumen, para penjual online pun juga berkontribusi dengan tidak melengkapi deskripsi produk yang dijual secara detail sehingga menyebabkan kerancuan dan kekecewaan konsumen saat menerima barang. Ironisnya, fenomena ini justru marak terjadi saat transaksi jual beli secara online tengah gencar dikampanyekan guna mengembalikan kondisi ekonomi yang terpuruk dihantam pandemi. Bak pisau bermata dua, masyarakat diajak untuk meningkatkan konsumsi serta belanja secara online, tetapi tidak disertai dengan edukasi yang memadai tentang transaksi dan syarat belanja secara online. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sistem pembayaran cash on delivery alias COD ini menjadi pilihan banyak orang saat belanja online. Ya, nah sebagai pembeli kita harus paham juga tata cara melakukan pembayaran COD agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual, pembeli, serta pihak kurir. Langkah pertama adalah pilih barang yang diinginkan di situs penjualan online. Masuk ke menu metode pembayaran. Di sana ada beberapa metode pilihan pembayaran. Pembayaran COD serta jasa pengiriman. Tunggu kurir datang, bayar pesanan serta ongkos kirim di alamat pengiriman sesuai alamat yang sudah Anda masukkan. Sebelum melakukan pembelian, Anda sebagai pembeli harus paham aturan COD karena bisa jadi aturan setiap situs penjualan online berbeda. Siapkan uang tunai sebelum kurir datang. Pastikan Anda berada di rumah atau alamat pengantaran barang. Jika Anda harus keluar rumah di waktu pengantaran, titipkan uang pembayaran pada keluarga di rumah. Selamat berbelanja. Iya, ini sebenarnya dilematis sekali ya. Ketika kita ingin mendapatkan barangnya sesuai di tempat kita, lalu kita membayar, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat COD ini tidak berhasil gitu dari kedua belah pihak. Contohnya nih, orang yang sudah membeli ternyata tidak diperbolehkan untuk membuka, untuk mengkonfirmasi barangnya itu sesuai atau tidak dengan apa yang dibeli begitu ya. Ini seringkali menjadi polemik gitu yang diantara pembeli dan pihak kurir. Ya, dan untuk dari pihak pembelinya sendiri juga harus cerdas dan cermat ya, karena memang ada beberapa merchant ataupun situs belanja online yang memang menyediakan fasilitas untuk membuka barang, mencobanya terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak sesuai bisa dikembalikan ataupun ditukar ukurannya. Tapi tidak semua belanja online seperti itu ya. Makanya harus cermat membaca peraturan COD-nya seperti apa syarat dan ketentuan tapi yang paling tidak berlakunya. kita bisa ketika kita membuka barang itu
itu membeli ketika membeli barang datang kita buka, kita bisa melakukan memvideo gitu kan. Betul. Apabila memang barangnya tidak sesuai bisa kita buktikan dengan video yang sudah kita bikin. Tapi belum teredukasi dengan baik ke warga seperti itu Gede kalau kurirnya itu bukanlah penjualnya. Jadi salah sasaran. Kalau Iya, misalkan betul. Kalau barang yang kita marah-marah, terima ke kurir tidak salah sesuai sasaran. ke kurir itu salah sasaran.